Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nada Pradika. Windows zaman sekarang itu kebanyakan sudah 64 bit. Bahkan mungkin 32 bit saja sudah tidak begitu zaman. Aplikasi-aplikasi zaman sekarang kebanyakan membutuhkan Windows 64 bit. Windows 11 saja sudah tidak ada versi 32 bitnya. Seperti itu. Nah, tapi bagaimana nih teman-teman yang ingin mencoba aplikasi 16 bit? Itu udah ketinggalan zaman banget lah, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Itu era-era tahun 80-an akhir sampai 90-an awal, mungkin 16 bit itu ya. Seperti itu, yang ada di Windows 2, Windows 3, itu pasti teman-teman mungkin kalau ada yang nostalgia pingin mencobanya. Tapi sayangnya adalah aplikasi tersebut itu tidak bisa kita jalankan di Windows zaman sekarang. Ya, karena arsitekturnya saja sudah beda. Arsitekturnya tuh pasti beda, jadi nggak akan bisa gitu kita jalankan langsung seperti itu. Nah, lantas bagaimana caranya bagi teman-teman yang ingin menjalankan langsung tanpa perlu install DOSBox atau tanpa menggunakan virtual machine untuk bisa menginstal Windows 2, Windows 3, terus baru bisa dijalankan dan lain sebagainya? Maka saya punya solusinya. Kebetulan teman-teman yang mungkin sering mengunjungi channel yang namanya Enderman kebetulan menciptakan solusinya seperti itu. Nah, teman-teman bisa cek aja di deskripsi untuk link downloadnya, karena di sini ada sebuah tools atau mungkin sebuah ya mungkin utility lah bisa dibilang kayak gitu, yang dimana ini sangat berguna sekali. Nah, teman-teman bisa berkunjung ke websitenya, dan ini adalah websitenya dari Enderman sendiri tuh ya, bisa dilihat ya. Dan teman-teman silahkan bisa download yang namanya OTVDM kayak gitu ya. Dan teman-teman silahkan sesuaikan dengan versi Windows teman-teman. Ini khusus untuk Windows XP dan Vista, ini khusus untuk Windows 7 sampai ke Windows 11 sampai sekarang. Gitu ya, teman-teman bisa download sesuai dengan versinya. Terus teman-teman silahkan ekstrak saja langsung si foldernya itu yang namanya OTVDM, dan teman-teman silahkan langsung bisa dibilang pindahkan si folder OTVDM itu ke sini. C langsung aja seperti ini. Jadi kita akan melihat namanya ini nih, OTVDM. Seperti ini ya. Terus kita jangan lupa nih ya, sebelum kita jalankan aplikasi 16 bitnya, kita harus setup atau install terlebih dahulu. Tapi installnya gampang banget kok. Teman-teman tinggal klik ke foldernya, terus teman-teman akan menunjukkan ini nih. Ada shortcut yang namanya install. Teman-teman klik 2 kali saja di sini, maka hasilnya kita langsung yes, dan sudah terinstall seperti itu. Sangat simpel sekali. Installnya hanya seperti itu, tidak perlu menunggu apapun. Dan silakan teman-teman bisa gunakan aplikasi-aplikasi 16 bit di Windows zaman sekarang. Tapi ingat ya, hanya berlaku untuk Windows 2 dan juga Windows 3. Jadi teman-teman kalau punya file yang dari Windows 2 sama Windows 3, itu bisa untuk dijalankan. Kalau Windows 1 itu sayangnya masih berbasis DOS banget. Jadi masih belum dikategorikan 16 bit banget, kayak gitu. Kalau Windows 9X itu sudah 32 bit, bukan 16 bit. Nah, sekarang kita akan coba nih, kita jalankan di sini. Oke, teman-teman bisa lihat ya, tuh. Langsung tiba-tiba muncul. Jadi kita akan dimunculkan dulu si command prompt-nya dulu gitu ya. Command prompt ya untuk menjalankan mungkin dalam tanda kutip virtual machine-nya gitu ya. Terus baru aplikasinya akan muncul seperti ini. Ini teman-teman mungkin ada yang ingat ya, kalau teman-teman menjalankan di Windows 3 itu kalkulator bentuknya seperti ini. Nih 7 dikali 6 itu bisa tuh, hasilnya masih normal ya, seperti ini. Terus kita akarin dan seperti itu. Dan di sini benar-benar bisa dibilang tuh semuanya bisa berfungsi loh. About kalkulator aja kita menjalankan WinFair loh. Kalau teman-teman ada yang ingat mungkin di Windows 3 kita pencet about, itu pasti akan muncul dari versi Windows-nya. Seperti itu. Jadi ya teman-teman bisa lihat ya, seperti itu ya. Terus kalau misalnya kita coba untuk kita ganti nih kalkulatornya jadi scientific tuh. Bisa semuanya. Jadi teman-teman bisa jalankan ini semuanya dengan mungkin ya, dengan normal lah, tanpa ada masalah atau kendala sama sekali. Kalau misal sudah selesai, kita tinggal close saja dan sudah terclose lagi. Misalnya di sini kita buka kalender nih. Buka kalender tuh bisa. Ini yang versi Windows 3 ya. Teman-teman mungkin ingat ya, ini adalah versi Windows 3 tuh, kalendernya seperti ini ya. Semuanya bisa jalan nih. Page setup tuh, kebuka tuh semuanya. Dan juga kalau misalnya kita mau buka apa-apa, misalnya kita day settings tuh, tampilannya semuanya normal. Kita buka yang lain, misalnya di sini curve file tuh, ada kebuka nih. Aplikasi-aplikasi yang hanya ada di Windows 3, semuanya terbuka dengan normal. Ingat ya, hanya Windows 3 dan juga Windows 2 saja yang bisa dibuka di sini.
Terus kalau misalnya ini kan ada file musik nih, coba kita buka apa dulu ya. Misalnya ini kalau clipboard, ini clipboard viewer tuh zaman dulu ada. Terus kalau misalnya kita juga coba buka di sini, misalnya ada apa ya? Nah ini MP player misalnya, musik player, apakah bisa kita jalankan? Kita coba buka dulu misalnya file yang tadi nih. Sistemnya aja tampilannya sama seperti ini nih. Tidak ada kayak apa namanya ya, kayak bener-bener ini gitu. Kayak beda gitu ya. Tampilannya bener-bener sama kayak di Windows 3. Coba kita buka, tadi ada file musik ya. Cuma saya lupa tadi file musiknya di mana. Kita coba lihat dulu file musiknya itu namanya ada dari C atau dari D ya. Sekarang kita coba dulu nih seperti ini. Dari C, ding, kita coba. Apakah bisa? Bisa terbuka. Player musiknya memang ini hanya support untuk file WAV ya. MP3 masih belum bisa terbuka gitu ya. Tuh, bisa terbuka dengan normal, tidak ada kendala sama sekali. Kita misalnya open lagi, di sini ada Chimes. Kita coba, jangan kan? Bisa juga. Lancar semuanya, tanpa kendala sama sekali. Semuanya ini fungsinya sudah benar-benar dioptimalisasi oleh si Enderman-nya sendiri. Mungkin kalau teman-teman ada yang udah nonton videonya tentang ini, ya mungkin teman-teman bisa skip aja dan mungkin bisa langsung install seperti itu ya. Sekarang kita coba jalankan lagi, misalnya MSD di sini. Oke, kalau MSD ini kebetulan aplikasi DOS ya, jadi kita nggak bisa buka gitu. Terus kalau misal Notepad zaman dulu nih, berbeda dengan Notepad-nya Windows 11. Notepad nih, berbeda dengan Notepad-nya Windows 11. Mungkin kalau Windows 11 kayak gini ya tampilannya. Kalau yang Windows 3 itu seperti ini. Bisa dibuka semuanya dengan normal. Kita buka lagi tuh. Kalau misal About, pasti kebukanya WinFare. Itu pasti dengan ada ikonnya seperti ini. Pasti seperti itu. Terus kalau misalnya kita buka lagi Packager, misalnya aplikasi itu ada. Semuanya bisa terbuka dengan normal. Bahkan printer juga. Kalau misalnya teman-teman mungkin biasanya ngejalanin printer, itu kita ke device and printer, terus kita lihat listnya ada apa aja yang harus di print, tapi ini print manajernya yang khusus Windows 3 itu masih bisa kebuka dengan normal. Nah, terus kalau misalnya kita coba buka regedit versi zaman dulu, nggak bisa terbuka ternyata. Ini mungkin sistem ya, jadi nggak bisa terbuka. Kita coba kalau misalnya screensaver pun bisa, tapi screensavernya sayangnya tidak ada, jadi tidak bisa dibuka. Kalau misalnya kita buka setup, kalau setup ini nggak bisa, harus pakai di ininya langsung seperti itu. SOL ini aplikasi ininya, terus ini perekam suaranya. Nah, kebetulan ini saya tidak ada sound device-nya ya, jadi tidak dijalankan. Terus misalnya kita coba kalau task manager zaman dulu nih, tuh bisa terbuka semuanya. Ada program manajernya. Kalau misalnya kita entax bagaimana? Tuh langsung tiba-tiba sesuai dengan Windows aslinya. Biasanya kalau program manager kita quit, pasti akan langsung meng-close atau bisa dalam tanda kutip mungkin meng-shutdown dari Windows 3.1-nya. Ya, walaupun sebenarnya bukan nge-shutdown ya, pindah ke MS-DOS lagi gitu, sebenarnya kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus kalau misalnya kita buka Win kan ini kan pasti bisa dibilang ini ya, buat ini bukan Excel-nya, tapi ini adalah MS-DOS tuh, nggak bisa ya, seperti itu. Dan juga yang lain-lain, ini ada Write nih, bisa juga dibuka. Bahkan teman-teman mau ngeklik atau mau ngetik apapun juga bisa seperti ini. Kayak gitu. Dan semuanya ini benar-benar real sesuai dengan teman-teman kalau misalnya menjalankan langsung di Windows 3. Nah, terus bahkan uniknya nih ya, kalau misalnya kita buka program manager di sini. Nih ya, di sini program manager semuanya seperti ini. Kita close. This will end your Windows section. Ini sebenarnya program manager ini mirip seperti kalau misalnya teman-teman membuka Windows 3. Pokoknya 3.1 atau 3.0 itu pasti akan ada tampilan desktopnya. Nah, sebenarnya tampilan desktop itu semuanya adalah program manager. Seperti ini. Jadi mungkin mirip kayak Windows Explorer ya. Kalau di Windows zaman sekarang. Kalau teman-teman entax, pasti desktopnya langsung layarnya hitam, nggak ada wallpapernya, ikonnya nggak ada, taskbarnya nggak ada. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini kita close, maka this will end your Windows session. Dan kalau misalnya kita pencet, teman-teman nanti akan melihat hasilnya. Kira-kira kayak gimana? Hasilnya adalah seperti ini. Teman-teman akan kembali lagi ke shutdown Windows. Dan kita akan meng-shutdown lagi si Windows-nya. Jadi benar-benar kayak real life banget gitu ya. Jadi teman-teman bisa lakukan langsung di PC teman-teman. Ini aman dan tidak bervirus ya. Ini tenang lah ya. Ini aplikasi dari Enderman. Enderman tidak akan mungkin jahat kepada teman-teman seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik, bisa langsung kunjungi saja link yang ada di kolom deskripsi. Itu linknya langsung menuju ke websitenya dari si Enderman. Seperti itu. Atau mungkin teman-teman kalau misalnya kurang lengkap di sini videonya, teman-teman bisa cari aja lagi di videonya Enderman juga. Karena kebetulan dia juga mereview dari si aplikasinya
tersendiri ini, ya aplikasi di buatan dia gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman ada yang ingin mencoba aplikasi 16-bit di Windows zaman sekarang? Bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau misalnya ada penjelasan yang kurang atau salah segala macam, bisa tuliskan juga di kolom komentar. Saya bukan ahli segalanya, saya bukan ahli dunia komputer yang banget-banget, tapi saya hanya suka dan ingin berbagi kepada teman-teman untuk didiskusikan nih kepada teman-teman yang ahli komputer. Seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.